Budi, aku mau nanya dong, kemarin tugas kamu dapat berapa ya? Nggak bagus sih, cuma dapat 75 doang. Itu ada Rudi tuh. Rudi, mau nanya, kemarin tugas kamu dapat berapa? Nggak terlalu bagus sih, cuma dapat 85 doang sih. Emangnya kenapa 75 sama 85? Emang ada bedanya ya? Nah, kalian masih sering denger kan obrolan-obrolan yang masih nanya perihal nilai ataupun pencapaian di kelas. Ya, namanya juga di Konoha, nilai, prestasi, atau apapun itu yang di atas kertas masih sama aja kan, masih dinilai sebagai tolak ukur kepintaran. Ngobrolin tentang stigma-stigma seperti itu, stigma tolak ukur kepintaran, emangnya di Indonesia nggak ada solusi? Emangnya belum ada ya orang-orang yang menyuarakan tolak ukur kepintaran itu seperti apa? Ya sebenarnya udah ada sih, public figure, influencer, ataupun stakeholder di pemerintahan pun banyak banget kok yang menyuarakan bahwasannya tolak ukur kepintaran itu bukan hanya yang ternilai di atas kertas. Tapi meskipun seperti itu, meskipun udah ada solusi dari public figure, influencer dan lain sebagainya yang menyuarakan bahwasannya tolak ukur kepintaran itu nggak cuman dinilai dari situ doang, tapi seakan-akan stigma-stigma seperti ini tuh seakan-akan turun temurun gitu loh, budaya-budaya menilai bahwasanya kepintaran tuh lewat dari kertas itu tuh seakan-akan berketerusan menjamur gitu aja. Masih banyak kan kayak orang tua yang seakan-akan mendorong atau mempressure anak-anak mereka untuk ya kamu harus pintar di akademik, ya kamu harus seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Itu kan masih ada kan. Nah, berarti kalau dipikir-pikir dari public figure, influencer, ataupun stakeholder di pemerintahan pun kurang menanggulangi kan. Terus solusinya apa dong? Terus kemudian bagaimana kita lepas dari stigma-stigma seperti ini? Nah, menurut aku pribadi nih ya, cara kita buat lepas dari itu semua itu sebenarnya tidak bergantung hanya dengan bantuan dari public figure dan lain sebagainya. Itu semua itu berasal dari diri kita pribadi masing-masing. Lewat dari situ aja dulu. Jadi awareness kita bahwasannya tolak ukur kepintaran itu tuh bukan hanya yang ternilai di atas kertas. Nah, mulai dari situ tuh nanti kan lama kelamaan awareness itu akan menjadi sebuah budaya, awareness itu akan menjadi suatu hal yang seakan-akan turun temurun ke orang terdekat dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kepintaran itu banyak loh contohnya dan banyak bentuknya dan pastinya beragam. Misalnya pintar dalam memainkan alat musik. Emangnya kalau dipikir-pikir mainin alat musik itu gampang. Emangnya kalau bisa main alat musik tuh gak dinilai sebagai bentuk kepintaran. Contoh lain lagi nih, pinter dalam menciptakan sebuah karya seni lewat melukis ataupun menggambar. Emangnya ada ya? Memangnya banyak orang itu udah pasti bisa melakukan hal itu. Dan apakah itu tidak dinilai sebagai bentuk kepintaran juga? Nah, dari situ udah jelas kan bahwasannya kepintaran itu bukan hanya dinilai lewat apa yang ternilai di atas kertas ataupun bahasa gampangnya nih lewat nilai lah ya, lewat nilai yang udah kita dapetin lewat bangku perkuliahan ataupun bangku kelas kemarin-kemarin gitu. Nah, lewat isu tersebut, isu tolak ukur kepintaran tadi, aku ada sebuah poster yang kurang lebih mempresentasikan stigma atau isu tersebut. Nah, lewat dari poster tersebut, harapanku sih gampang aja sih. Harapanku semoga dengan lewatnya poster ini tuh awareness ataupun ya kesadaran diri bahwasanya tolak ukur kepintaran tuh bukan hanya dinilai lewat kertas aja ataupun ya nilai yang kita dapat di bangku-bangku pembelajaran gitu ya. Jadi harapanku lewat dari situ awarenessnya tuh makin tergugah lagi dan makin terbangun lagi bahwasanya tolak ukur kepintaran tuh ya banyak kok bentuknya.
banyak kok, kepintaran tuh beragam gitu. Dari poster tersebut aku menampilkan dua potret sebuah stigma yang sebelah, yang pokoknya yang warna biru itu menampilkan bahwasannya sebuah stigma kepintaran itu tolak ukurnya lewat dari kertas ataupun ya nilai yang kita dapat di bangku pembelajaran. Dan potret satunya itu tuh menampilkan bahwasannya kepintaran tuh banyak bentuknya dan beragam seperti itu. Jadi lewat dari poster tersebut ya mau nggak mau kita harus membangun awareness bahwasannya kepintaran itu tolak ukurnya bukan lewat dari kertas saja ataupun nilai yang udah kita dapat di bangku pembelajaran. Bahwasannya kepintaran itu banyak contohnya, banyak beragam bentuknya seperti itu. Jadi intinya mari sama-sama kita membangun dan menyingkirkan bahwasannya stigma-stigma tersebut itu kurang tepat dan perlu kita jauhi sejauh-jauhnya. Bahwasannya ya nilai itu bukan sebuah tolak ukur kepintaran gitu loh. Jadi mari kita sama-sama membangun stigma baru bahwasannya kepintaran tuh banyak bentuknya dan beragam seperti itu. Nah gitu aja penjelasan mengenai stigma yang lahir di Konoha. Stigma bahwasannya tolak ukur kepintaran itu lewat dari kertas. Dan semoga dengan lahirnya poster yang aku sempatkan ini, semoga bisa mendorong penjelasan aku lebih dalam lagi dan semoga bisa terbangunlah awareness bahwasannya stigma kepintaran itu bukan hanya ternilai lewat kertas, melainkan pintar itu beragam dan banyak bentuknya. Cukup sekian, aku Putra dari DKV 2023I. Sampai jumpa.